Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, video pada malam hari ini yang saya akan tampilkan luar biasa sahabat. Ini adalah pidato terakhir teroris secara bersamaan di atas panggung sebelum mereka dijebloskan masuk ke dalam penjara nanti pasca tanggal 13 hari Kamis. Jadi mereka ini seolah-olah memberikan penguatan terhadap para pengikutnya yang dia akan tinggalkan, sekaligus memelas dan kelihatan bahwa dia sangat menyesal sesungguhnya dengan apa yang dia lakukan. Terutama ketika Panci bicara terhadap tidak adanya lembaga-lembaga di negara ini yang memberikan komentar pembelaan terhadap mereka, justru kemudian lembaga-lembaga ini mengatakan bahwa sudah tepat mereka menjadi tersangka, termasuk mahasiswa yang dia keruhkan. Nah, lain lagi dengan Rismon secara khusus sepertinya sangat kecewa dengan DPR, sangat kecewa dengan aktivis-aktivis 98 katanya yang tidak ada pasang padang membelanya. Dr. Tipa dengan gaya khaksnya seolah-olah ustazah, dia mengatakan bahwa perjuangannya ini adalah perjuangan demi katanya untuk generasi, karena khawatirnya ke depan sudah tidak ada lagi yang namanya kepercayaan, tidak ada lagi yang namanya agama. Maksudnya apa Tipa? Ini Tipa ini kelihatan di sini koseleo lidahnya ini secara tidak langsung memunculkan apa yang menjadi agendanya sebenarnya. Karena Tipa ini kalau tidak salah dia ex-HTI sahabat ya, jadi hati-hati saja. Saya curiganya memang selama ini membuat gaduh di negara ini hanya celah sebenarnya untuk ajang balas dendam, karena ada yang ormasnya kan kita tahu sendiri bahwa dibukukan oleh Pak Jokowi. Jadi semakin jelas kan, bicara ijazah kok lompatannya bicara soal agama dan kepercayaan. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat, coba kita lihat secara bersama-sama videonya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah membersamai sampai sejauh ini. Seperti kata Dr. Tifa tadi, seperti kata Dr. Risman tadi, andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal 13 November, kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Sanggup? Kami tidak akan diam. Kami tidak akan juga berhenti. Karena ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan besar. Betul kata Dr. Tifa, 200 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro mengawali itu, dan hanya berbekal keyakinan meskipun akhirnya kalah, tapi sudah menorehkan sejarah. Betul kata Dr. Rismon, di tengah-tengah penyidik yang tidak tahu apa-apa, bahkan memanipulasi, tapi ditorehkan kepada kami, insya Allah kami siap. Mungkin ada 1-2 menit last statement dari Dr. Tifa dulu, nanti Bang Rismon, dan saya tutup lagi untuk pesan tanggal 13. Baik, teman-teman semuanya, sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah tidak hanya sejarah, tetapi juga peletak dasar bagi kebaikan bagi bangsa ini. Sebab kalau kami tidak melakukannya, maka negara ini akan tertimbun oleh kejahatan demi kejahatan yang terus-menerus, yang akan mengakibatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan hidup dalam situasi tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa kepastian hidup. Mereka akan hidup sangat-sangat menderita. Itulah yang membuat kami terpanggil untuk mewakafkan perjuangan ini, untuk mewakafkan diri kami. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini bisa melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Terima kasih. Apa sih susahnya memakzulkan Gibran saat ini? Bukti sudah telak. Ijazah SMA nggak ada. Raport cuma kelas 1 SMA, ditambah diploma. Sudah jelas, faktual.
bahwa Gibran tak punya ijazah SMA, tak lulus ijazah SMA baik dalam negeri dengan sistem pendidikan kurikulum pendidikan nasional maupun pendidikan luar negeri. Kemana DPR? Kemana kalian-kalian yang dulu penggerak reformasi 98? Apakah kalian sudah nyaman sekarang? Ayolah DPR, semua forum purnawirawan TNI, bahkan TNI itu sendiri. Ini loh sudah bukti, sudah sangat telak. Penersangkaan ini tak lain dan tak lain hanya untuk membungkam kami agar tidak menuntaskan buku Gibran Black Paper. Gibran sang wapres tak lulus SMA. Terima kasih. Terima kasih Mas Lesmon, terima kasih juga Mbak Tifa, terima kasih juga teman-teman yang ada di belakang kami. Dan kami juga menghimbau kepada beberapa pihak, khususnya 2 pihak. Adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sardan atau sarden gitu. Ya, yang katanya bank Nusantara, ya. Malah mendukung penangkapan terhadap kami. Ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain? Kemana kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Kenapa ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan? MUI, kemana kalian? At last but not least, ini sekedar lucu-lucuan saja. Ya, tadi ada yang berkata, mana wayangnya Mas? Wayangnya nanti malam di Rakyat Bersuara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mendengar narasi semuanya ini dari tiga-tiganya satu nada. Nah, yang bisa kita simpulkan bahwa memang dengan situasi yang mereka hadapi ini situasi yang paling buruk dalam hatinya. Sebab tidak ada satu pun juga pembelaan dari lembaga-lembaga sebagaimana yang Panci sebut semua itu, termasuk Majelis Ulama Indonesia dia sebut. Bagaimana kamu mau dibela? Nah, perjuanganmu ini jelas-jelas untuk kepentingan perut, jelas-jelas untuk kepentingan orang-orang yang mau menghancurkan bangsa ini. Sebab sekali lagi, apa korelasinya kira-kira antara ijazah palsu dan tidak palsu dengan kehidupan rakyat Indonesia? Pak Jokowi sudah 10 tahun menjadi presiden, bos. Sudah banyak hal yang dia sudah lakukan. Pertanyaan selanjutnya juga, kenapa baru kamu persoalkan ini semua? Pasti kamu akan menyesal karena hukuman buat kamu ini tidak kaleng-kaleng, di atas 10 tahun. Apalagi Panci ini berlapis-lapis ini karena dia residivis. Residivis itu ditambah hukumannya karena dianggap orang yang nakal memang. Orang yang tidak mau hidupnya teratur di bangsa ini. Jadi silahkan kalian menyesali perbuatan kalian nanti di dalam tahanan. Banyak berdoa, berzikir. Ocehan-ocehanmu ini saya yakin akan membuat para pengikutmu ini semakin lari satu persatu. Karena apa? Mereka tahu bahwa ujungnya ini adalah penjara kalau kita begini terus. Tidak akan ada hal baik yang bisa kalian dapatkan. Dari dulu bangsa ini sudah sering dicoba oleh berbagai macam cara orang-orang yang mau mengkondisikan Indonesia ini, tapi tidak pernah bisa berhasil. Tidak pernah. Pokoknya selama generasi muda masih setia terhadap Pancasila, NKRI, kebinekaan, yang pernah berharap agenda kalian bisa
dilancarkan di Indonesia ini. Dan sekali lagi buat sahabat-sahabat saya sampaikan bahwa ketiga orang ini hanya pion. Jadi Rismond, Tipa, Panci ini hanya pion. Ada orang besar di belakangnya. Kalau Anda dengan cerdas menganalisa bagaimana penyampaian Tipa tadi yang nyerempet soal keyakinan, soal agama, Anda pasti sudah bisa menduga-duga apa sesungguhnya di balik ini semua. Jadi jangan hanya terfokus pada soal ijazah palsu, terlalu kecil ini. Kenapa saya mau terlibat membahas soal ini? Karena buat saya ini bukan soal ijazah, ini bukan soal Pak Jokowi, ini bukan soal Gibran. Tapi ini soal bangsa kita. Soal persatuan, soal Pancasila yang akan dioboh-oboh oleh mereka. Soal demokrasi yang akan dirusak oleh mereka dengan memanfaatkan panggung demokrasi itu sendiri. Karena itu wajarlah kalau aktivis-aktivis 98 yang masih pro dengan demokrasi, yang masih memiliki keyakinan yang kuat terhadap Pancasila, kebinekaan, tidak mungkin mereka mau ikut-ikutan membantu kalian. Hanya Rismond setengah merintih tadi itu, sudah mau menangis, dia keluar air matanya. Apalagi pada saat Roy Suryo dan Dr. Tipa itu bicara di belakang, kelihatan Rismond mukanya bagaimana itu. Jadi sekali lagi, kalian siap-siap saja, perbaiki makan baik-baik yang enak-enak, lebih banyak bersama keluarga, sambil istighfar. Siapa tahu memang setelah kalian di penjara bisa keluar dari penjara dan hidup kalian berubah. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.